Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama saya mohon maaf terlambat sekali karena salah komunikasi di hotel. Jadi saya mungkin sudah usia terburu-buru, yang jemput bilang saya sudah di depan hotel, kebetulan di depan hotelnya ada mobil, nggak taunya itu mobil Grab. Saya dengarnya hanya sistem informasi pengelolaan irigasi saja, tidak pakai air. Saya tadi keliru. Jadi ini nanti kita akan ada dua hal. Kami bersama dengan Pak Sujud, Pak Yohanes Sujud, itu nanti Pak Yohanes Sujud akan menceritakan secara real time apa yang kita lakukan, dan ini alat-alatnya masih terpasang di Bedegolen, di daerah irigasi Wadas Lintang. Ya, real time sekarang terukur. Ya, nah ini nanti kita akan pertama adalah pendahuluan, ada dasar hukumnya, konsep dasarnya, kemudian ada pengembangan, sistem logik dan pelaksanaannya. Nanti saya akan bicara tentang sampai di bab 5. Nanti Pak Yohanes Sujud itu akan melaksanakan pelaksanaannya, programnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat bahwa SIPASI itu merupakan satu sistem informasi yang disusun untuk mengakomodasikan pelaksanaan modernisasi irigasi sesuai dengan tuntutan masyarakat global. Nah, kalau kita lihat dari penyajian dari bapak-bapak sebelumnya, Pak Eko, Pak Krasno, itu secara global itu modernisasi irigasi itu menjadi suatu tuntutan yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Dalam ACID itu ada working group yang namanya, salah satunya adalah pelaksanaan modernisasi di dunia. Yang di Indonesia wakilnya itu Pak Eko Supekti. Ya, wakil dari Indonesia yang mewakili working group untuk modernisasi irigasi itu Pak Eko Supekti. Dan beberapa teman yang lain yang kita mendukung dari universitas. Ya. Nah, di Indonesia itu sudah dikembangkan sejak tahun 2011, timnya itu sudah bergerak. Saya kira mungkin sudah dilaksanakan oleh, sudah disampaikan oleh Pak Krasno dan Pak Eko, yang menjadi tim pertama kali itu, yang sekarang masih sisa-sisanya itu tinggal Pak Krasno, saya, terus Pak Eko setelah selesai menjabat direktur, beliau ikut di situ menjadi peketuanya. Ya. Ini ada, saya kira ini ada dasar hukumnya sudah diselesaikan oleh disampaikan oleh Pak Cito, Pak Eko kemarin, kemudian ada 1, 2, 3, 4, dan ini yang penting sekarang ini dasar hukumnya itu ada dua ini ya, 2 dengan 3. Nah, kemudian juga KP1, KP01 yang sekarang ini juga masih mau diperbaiki. Nah, tujuannya apa? Tujuan SIPASI itu adalah untuk melaksanakan modernisasi irigasi yang untuk melaksanakan peningkatan loss, peningkatan layanan kepada masyarakat.
di dalam pengelolaan irigasi itu atau level of service-nya. Nah, asasnya ada trilogi, ini saya kira sudah disampaikan oleh Pak Krasno, Pak Eko juga. Ada trilogi itu ada waktu nyata, 3-5 hari, kemudian ada alokasinya nyata, kemudian juga kehilangan airnya senyata nyata. Mengapa kok 3-5 hari? Karena diinginkan bahwa dengan 3-5 hari itu aliran di dalam saluran itu sudah steady, sudah tunak, sehingga pelayanannya tetap saja bisa dilaksanakan dengan bagus. Jadi kalau alirannya itu belum steady, maka keadilan itu belum tentu akan dilaksanakan oleh petani, dirasakan oleh petani. Jadi 3-5 hari itu ada, kita harapkan ada travel time yang sudah bisa dilakukan, kemudian alirannya sudah steady. Nah, ada pancakrida, itu pembacaan data itu secara otomatis atau semi, kemudian pengiriman data itu dengan telemetri, analisisnya memakai komputer, perintah bukaan pintu itu telemetri, dan operasi pintu itu secara elektromekanik. Ada catur pantaunya, ada kecukupan air, kemudian ada keadilan, keandalan, dan satu lagi itu adalah kelenturan atau keluasan. Disingkat dengan CAAL, ya, cukup, andal, adil. Pelaksanaan giliran. Ya. Jadi ini semuanya ditugaskan ditujukan untuk memudahkan akses informasi pelaksanaan sipasi itu. Konsep dasarnya kita memakai untuk perencanaan itu ada beberapa masukan. Debit sungai, kemudian ada debit intake, unsur klimatik, dan sistem golongan. Ya. Ditambah lagi nanti juga ada konfigurasi bangunan, rating curve, dan tanaman yang akan direncanakan untuk mau ditanam, dan pelaksanaannya. Nah, ini nanti juga akan ada nggak kelihatan ininya PowerPoint-nya nggak bisa. Ada IT-nya, IoT-nya, dan kemudian masuk ke sini, masuk ke mana? Ke operasi, pelaksanaan, perencanaan, kemudian pelaksanaan, operasi. Nah, nanti kalau dia ada K-nya ini, faktor K-nya itu kalau 1 atau sampai 0,7 itu masih normal, kalau sudah di bawah 0,5 itu biasanya ada giliran disesuaikan dengan mereka, atau kemungkinan ada perubahan tata tanam yang dilaksanakan oleh sidang komir. Ya, jadi kalau K-nya itu sama dengan 1 itu ada normal, kalau K-nya itu kurang dari 5 itu sudah ada gilirannya ngikutin sistem gilirannya di sana. Kemudian juga sistem golongannya untuk perencanaan dan pelaksanaannya nanti juga mengikuti yang ada di sana, di masing-masing DI itu. Nah, yang dinamakan dengan catur pantaunya, kalau K-nya itu sama dengan 1 selama musim tanam, itu dinamakan cukup. Kalau andal
5 harian itu selama 1 MT itu 1. Adil itu kalau beberapa ruas, hulu, tengah, hilir itu K-nya sama, atau merata atau hampir sama. Ya, luas itu kalau dia bisa selalu memenuhi keinginan permintaan dari petani. Dan satu kali dia boleh kita bertanya dulu atau diskusi sebelum kita ada pertanyaan? Monggo silakan Pak. Dari mana sebutkan ya, Mas? Baik, terima kasih Pak. Saya Andi dari Balai Besar Wilayah Sungai Citandui Pak. Oh iya silakan Pak. Mohon izin Pak, saya mungkin menanyakan terkait keluasan Pak. Jadi apa? Keluasan. Oh iya. Ya. Kalau keluasan ini kan terkait, jadi nanti petani bisa meminta permintaan perubahan pola tanam gitu ya Pak ya? Iya, iya. Jadi gini Pak, kalau pola tanam itu kan sudah diatur dengan komir, dengan memperhatikan curah hujan, rencana perkiraan BMKG, kemudian juga debit andalan. Kalau misalkan pola tanam itu petani misalkan berubah semaunya sendiri, apakah itu nanti nggak merubah ini Pak pola tanam yang ada? Karena kan pola tanam itu kan disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar itu sesuai dengan yaitu tadi perkiraan cuaca sama debit andalan yang biasanya digunakan. Kemudian juga apabila nanti petani ini mau merubah pola tanam, misalkan nanti yang seharusnya ada yang diatur di giliran kedua Pak, tapi meminta ke giliran ke-1, mungkin kayak gitu boleh nggak Pak? Mungkin apakah itu nanti nggak akan mengganggu terkait operasi pemeliharaannya Pak? Karena yang sering saya temui di lapangan adalah jadi yang namanya petani kan bagaimanapun juga kan air harus tetap mengalir, tapi pemeliharaan juga kan perlu. Lah itu yang kadang-kala di lapangan sering kita berbenturan Pak. Jadi pemeliharaannya susah, apalagi kalau mohon maaf mungkin saya sedikit cerita, karena saya wilayahnya Jawa Barat, petaninya memang agak susah gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Andi Pak. Pak Andi ya Pak. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Nah, yang kita kerjakan untuk Cipasi ini per musim tanam Pak. Ya. Jadi kita harapkan per musim tanam ini K-nya itu yang kita ukur-ukur. Jadi bukan 1 tahun ya. Jadi kalau Bapak tadi pertanyaan kan 1 tahun. Ya. Ini per musim tanam. Ya. Kalau musim tanam kan berapa kali dia itu akan berubah. Jadi kalau misalnya yang tadinya sekarang ini konvensional itu kan per 15 harian. Nah sekarang ini kalau kita ukur 5 harian kan berarti hanya berapa? 6 dikalikan 3, ya katakanlah 6 kalikan 3, 18 kali. 18 kali ada setting permintaan aliran debit di saluran itu. Nah ini yang kita ukur di situ Pak. Jadi bukan seperti Bapak pertanyaannya sampai 1 tahun, tapi di sini. Nah sekarang ini kan jarang orang dalam 1 tahun, dalam 1 musim itu berganti-ganti minta terusan. Karena dia akan rugi bibit dan sebagainya, ya Pak. Kalau 1 musim loh ya. Ya kita bicaranya 1 musim dulu. Cipasi 1 musim, meskipun pola tanamnya itu direncanakan 1 tahun, ya kan? Tapi pelaksanaannya per musim, jelas, ya. Jadi kita bicaranya per musim tanam, bukan 1 tahun. Nah, nanti kalau 1 tahun ya kita kalau untuk pemeliharaan ya kita ikutin pemeliharaannya, jadwal pemeliharaannya, gitu Ji. Harus sama, iya. Iya harus sama, kecuali kalau sudah kering. Nah ini jarang Pak, jarang terjadi karena kalau musim hujan kan mesti pengennya mesti padi itu ya.
yang menjadi persoalan sebetulnya dalam modernisasi irigasi itu adalah musim kedua. Musim kedua mau mepet ke musim ketiga, ini sudah mepet, ini yang menjadi persoalan itu. Kalau musim ketiga, hampir semuanya di Indonesia ini karena kita pakai bendung, itu otomatis itu musim ketiga itu mesti kebanyakan itu palawija atau bahkan banyak yang kering. Ya, jelas ya Pak ya. Nah, sipasi itu yang penting itu malah justru musim kedua. Kalau musim pertama ya mesti banyak kakaknya itu mesti satu semua. Malah drainasinya yang harus kita ikutin, kita pelihara yang besar. Ini belum sampai ke sana. Untuk sipasinya belum sampai kepada proses drainasinya juga belum. Ya, gitu ya Pak. Yang lain, monggo silakan. Ada, monggo Mas Novan. Ya. Ini software atau gimana? Maksudnya dia itu operasinya seperti apa? Apa dia itu turunkan pintu atau dia memberi rekomendasi apa yang harus kita lakukan? Terus ini kalau software ini dia ambil datanya itu sendiri atau kita input ini? Ya. Jadi memang sipasi itu software Mas. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Yohanes. Nanti di akhir ini ya akan dijelaskan bagaimana program itu jalan. Dan ini sudah dikerjakan di 4 DI, di Kampung, kemudian di Padas Lintang, di satu DI ya, itu di Bedegolan, kemudian di Merican, kemudian satu lagi di Sadang. Ya. Dan itu memang kita set bersama. Nah, nanti kalau setiap DI itu mau memasang sipasi, itu harus di setting lagi seperti ininya. Jadi kalau kita kan belum tahu masing-masing DI itu figurasi bendungannya seperti apa, bangunannya seperti apa. Rating curve di masing-masing bangunan bagi, bangunan sadapnya kita belum tahu, itu harus diukur. Ya kan? Sistem golongannya seperti apa, itu juga harus diukur. Nah, inilah yang nanti harus di setting bersama. Makanya dinamakan dengan sipasi lanjutan. Kalau Pak Krasno tadi kemarin bilangnya sipasi lanjutan, tetapi kita lebih senang memakai sipasi custom karena ya berlakunya ya hanya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan paparan tadi dari Pak Prof. Sigit dan Pak YST mengenai sipasi. Sipasi dan DSS atau SCADA itu sebetulnya merupakan satu kesatuan. Maaf kalau PDF-nya sudah dapat semua ya. Mungkin nanti kalau tadi saya lihat dari belakang-belakang kayaknya kurang jelas, bisa dilihat langsung nanti di PDF-nya. Sambil nggak apa-apa, kita kenalan dulu aja sambil nunggu gambarnya keluar. Jadi untuk materi SCADA itu saya diberi waktu. Oh ya, nama saya Yuniardi Arianto. Kemarin kalau modernisasi irigasi ini kan sebetulnya di PUPR kan sudah tahap yang cukup lama ya. Yang pertama dulu paketnya JICA itu di irigasi rentang. Kemudian ada SIMURP. SIMURP itu loan-nya World Bank. Itu di 8 daerah irigasi. Kemudian yang baru saja terlaksana ini adalah ESP. ESP itu loan-nya ADB ada di 9 daerah irigasi. Dari 9 itu alhamdulillah kemarin saya bantu cukup banyak, ada 5 daerah irigasi yang saya ikut mendesain dan yang paling lama saya di Sadang, di daerah irigasi Sadang. Nah, untuk di Sadang itu kita sempat melakukan uji coba. Makanya saya ingin sharing dengan kalau saya panggil bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya masih muda-muda, jadi mas-mas dan mbak-mbak aja ya, karena masih muda-muda, mengenai apa itu SCADA, apa itu DSS, dan bagaimana implementasi serta pengalaman dari hasil uji coba di DI Sadang. Baik, saya coba mulai. Jadi presentasi ini saya bagi 3.
Pertama, pengenalan mengenai SCADA dan DSS, kemudian yang kedua tentang DI Sadang, dan yang ketiga mengenai uji coba SCADA di DI Sadang. Untuk yang kita mulai dari yang pertama, peran DSS dan SCADA dalam modernisasi irigasi. Nah, ini mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak-Bapak, mungkin Pak Krasno, Pak Eko, mengenai prinsip-prinsip dalam modernisasi irigasi. Yang pertama trilogi, yang kedua pancakrida, yang ketiga catur pantau. Mungkin kita agak susah mengingat-ingat apa sih trilogi, apa pancakrida, apa catur pantau. Trilogi itu sebenarnya prinsip dasar. Prinsip dasarnya modernisasi irigasi modern itu pertama harus real time. Jadi datanya itu data sekarang, bukan data kemarin atau data 2 minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, alokasi air itu harus betul-betul gitu. Jadi misalnya untuk satu petak tersier dialokasikan misalnya 50 liter per detik, itu ya harus segitu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kemudian kalau ada kehilangan, kan sekarang kalau kita menghitung kehilangan itu dengan asumsi 10%, 20%. Nah, nanti kalau irigasi modern nggak boleh, harus betul-betul hasil pengukuran. Itu prinsip dasar trilogi. Pancakrida itu apa? Pancakrida itu metode kerja, work method. Jadi bagaimana kita mencapai itu metodenya? Yang pertama, pembacaan data harus otomatis. Jadi bukan oleh orang lagi, tapi harus dengan mesin. Kemudian pengiriman datanya dengan telemetri, kemudian penghitungan raca airnya harus dengan komputer. Terkomputerisasi, bukan dengan komputer. Kalau kita nginput Excel secara manual itu belum terkomputerisasi. Tapi kalau kita menggunakan software Sipasi seperti yang tadi dijelaskan, itu baru namanya komputerisasi. Kemudian pengoperasian pintu bisa dilakukan secara remote. Sebetulnya ini istilahnya bukan telemetri tapi telekontrol. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya telemetri, apa bedanya telemetri dengan telekontrol. Kemudian pengoperasian pintu dengan mesin, dengan elektromekanikal atau dengan motor. Itu metode kerja untuk irigasi atau ciri-ciri dari irigasi modern. Kemudian catur pantau, apa sih catur pantau? Catur pantau itu monitoring dan evaluasi. Jadi setelah kita melakukan operasi harus dievaluasi. Nah, apa yang dievaluasi? Pertama, kecukupan airnya cukup apa enggak, keandalannya airnya ada terus apa enggak, keadilan untuk pembagian airnya apakah semua tercukupi atau misalnya kekurangan, apakah semua kekurangannya sama atau tidak. Dan yang keempat, keluasan. Keluasan itu misalnya ada perubahan-perubahan dalam operasi irigasi. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep. Mungkin Bapak, Mbak dan Mas sering mendengar namanya SCADA atau belum juga ya. Mungkin yang sering didengar adalah telemetri. Telemetri. Kalau di BBWS sudah banyak telemetri itu biasanya dikelola oleh unit hidrologi ya. Unit hidrologi untuk mengumpulkan data-data AWLR, curah hujan. Telemetri itu apa? Telemetri itu telemetering, jadi metering mengukur jarak jauh. Jadi yang diukur di lapangan, tapi datanya kita dapat, itu telemetri. Nah, pasangan dari telemetri adalah telekontrol. Telekontrol itu, remote ini telekontrol nih. Jadi saya nggak usah mencet-mencet ini, bisa kita secara remote. Itu namanya telekontrol. Nah, gabungan dari telemetri dan telekontrol itu kita sebut dengan SCADA. Ini pointernya cuma bisa di atas nih, nggak bisa begitu sampai sana hilang. Jadi SCADA itu singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi bukan merek, kalau ada nanti rekanan ngaku-ngaku, saya mereknya SCADA, enggak, SCADA itu nama gitu, kayak motor Honda, oh ini Honda padahal Yamaha juga gitu. Bukan Honda, jadi SCADA itu singkatan. Nah, nanti konfigurasi saya jelaskan. Jadi SCADA itu terdiri dari stasiun pusat atau master station dan stasiun di remote di tempat kita melakukan pengukuran atau
pengontrolan, itu kita sebut stasiun remote. Nah, DSS itu apa? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan secara gampang. Mbak-mbak dan Mas tentunya sering pakai namanya Google Map. Untuk apa coba? Google Map dipakai untuk apa? Cari lokasi, betul. Sebetulnya bukan cari lokasi, mencari arah menuju lokasi tersebut kan gitu. Ya kan? Nah, Google Map itu yang kita sebut sebagai DSS. DSS itu singkatan, Decision Support System. Jadi suatu sistem yang mensupport kita untuk melakukan decisi. Jadi misalnya kita pakai Google Map ke suatu tempat, suruh belok, kita nggak belok, kita lurus kan, lurus aja. Karena jalannya mungkin kecil. Makanya kemudian si software itu akan melakukan rerouting kan. Dihitung ulang, cari alokasi alternatif jalan yang lain. Jadi dia hanya mensupport, tindakannya kita yang menentukan. Nah, itu paling gampang adalah gambarannya DSS adalah Google Map atau Waze. Nah, Google Map itu komponennya dua. Satu aplikasi, yang kedua device atau alatnya. Alatnya apa? Handphone, apalagi? Apalagi? Satelit, apalagi? BTS. Jadi si handphone itu oleh BTS bisa ditentukan lokasinya dengan metode triangulasi, kekuatan sinyal dan sebagainya. Pokoknya itu pakai software yang rumit sehingga BTS atau operator itu tahu kita ada di mana. Nah, itu semuanya adalah device. Nah, di sini analoginya sama. SCADA itu adalah device-nya atau hardware-nya. DSS itu aplikasinya. Nah, tadi kalau untuk aplikasi mencari arah, kita pakai Google Map. Nah, kalau untuk irigasi, kita pakai untuk apa aplikasinya? Neraca air. Neraca air itu untuk apa sih? Untuk memungkinkan bagaimana kita membagi air yang ada di tampungan, yang ada di bendung, kalau istilah teknisnya di walkheads ya, jadi di bendungnya, supaya air ini bisa terbagi secara presisi ke semua petak tersier, yang kita sebut sebagai water balance itu, water supply dan water demand, jadi balance. Nah, kan gampang bagi air, ya gampang, kalau petak sawahnya cuma 10, tapi misalnya waktu di tempat kami di Sadang, petak sawahnya ada 1000. Petak sawahnya ada 1000, ada 4 kuarter yang mungkin Mbak dan Mas semua tahu kan kalau kebutuhan air pada saat persiapan lahan, penanaman, pembesaran, panen kan beda-beda. Nah, itu kan harus dikasih air yang cukup, secukupnya, bukan lebih. Ya, jadi supaya kita bisa memberikan air secukupnya, kita harus ngitung per petak sawah itu. Satu petak sawah dibagi 4, masing-masing nanam sendiri-sendiri. Gimana cara ngitungnya? Yang dulu pakai belago-belago itu kan. Nah, sekarang pakai software. Gitu. Itu untuk water balance. Nah, kalau di sungai, mungkin Mbak dan Mas ada yang di bagian sungai, itu DSS-nya biasanya untuk flood forecasting and warning system. Jadi misalnya ada satu bendungan, itu biasanya di upstream sama di downstream sampai ke laut dipasang alat-alat telemetri. Sehingga pada saat ada hujan di upstream, sebelum air sampai di bendungan sudah mulai dibuka. Jadi nggak begitu nyampe airnya gede, bukanya terlalu besar, ke bawah limpas, banjir. Jangan sampai kejadian. Jadi kalau untuk sungai biasanya DSS-nya dipakai untuk flood forecasting and warning system. Kalau untuk di distribusi listrik juga begitu, PLN tuh pakai DSS juga untuk bagi beban. Kalau zaman dulu kan kita sering mati lampu ya, di tempat kita mati, di sana nggak mati karena di sini trip kelebihan beban. Nah, sekarang kan udah jarang karena sekarang sudah pakai software. Itu penjelasan mengenai apa itu SCADA, apa itu DSS. Nah, SCADA dan DSS itu dipakai untuk memenuhi itu tuntutan pilar ketiga. Kan kita tahu semua ada irigasi modern ada 5 pilar dan 45 langkah. Pilar ketiga, langkah 16, 22, 23, 24, dan 28. Nah, ini konsep global mengenai SCADA dan DSS. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi di sini ada
Ada loop yang pertama itu semi otomatik, kemudian loop yang kedua yang full automatic. Untuk yang semi otomatik, jadi si SCADA ini mengumpul. Saya diberi tugas itu ada nama baru UPIM, Unit Pengelola Irigasi Modern. Wah ini baru ini, ya. Yang ada saja masih berantakan, ya. Ditambah UPIM. Apa itu binatangnya UPIM itu? Ini maaf, ini mimpinya Pak Krasno sebenarnya. Itu namanya Unit Pengelola Irigasi Modern. Salah satu organisasi Pak ya. Dan manajer dia itu, manajer untuk mengelola seluruh irigasi itu. Ini mimpi kita Pak. Ya. Sudah kita kerjakan ini Bapak Ibu ya. Jadi saya mengerjakan di Berantas itu sebagai sebagai topiknya Pak. Nah, dari organisasi yang ada ini kita menganalisa Pak ya, menganalisa. Akhirnya kita membagi tiga posisi organisasi itu ya. Ini karena saya topiknya agak institusi ya. Jadi artinya kita tidak punya program yang clear. Ya. Katanya kalau kita kan mau modernisasi itu semua kebutuhan dipenuhi. Ya. Kita minta apa yang dipenuhi, diperbaiki dulu konstruksinya. Tapi kalau cuma 24 miliar dari 1 triliun, berapa tahun itu? Nah saya nggak tahu ya. Nanti Bapak jangan teman-teman dari atas itu. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi organisasinya kalau di Jawa Timur itu KIPA itu P3A ya. KIPA itu di P3 di tingkat tersier, terus gabungan KIPA itu ada di sekunder, terus adalah induk KIPA itu ada di satu pengamat ya. Nah karena ini beberapa pengamat, maka di atasnya itu saya bentuk organisasi baru, koordinator KIPA, induk KIPA ya. Nanti hubungannya dengan UPIM itu, kesejajaran kesetaraannya. Jadi di sisi P3 itu ada kesetaraan sama dengan pengamat, sama dengan ketua UPIM, sama dengan gabungan, dan sama dengan P3A. Ya. Ini sudah sejajar ini Pak, antara institusi petani sama institusi PU ya. Nah ini kira-kira bentuk organisasinya. Perlu kita diskusikan, perlu disosialisasikan, dan perlu ditindaklanjuti. Ya. Kalau SDA itu punya komitmen untuk mengembangkan modernisasi, ini harusnya dibahas. Ya. Dibahas ya, kira-kira gitu ya. Jadi ini sudah kita selesaikan dari konsultan, sudah kita kasih solusi jalan kira-kira perkembangan ke depan, tapi kita tidak melihat ini. Nah Bapak Ibu ini adalah saya berikan sampai masih pengamat ya, clear Pak ya. Setiap pengamat ada satrapi, bidang tata usaha, operasi, dan pemeliharaan, clear semua di sini Pak. Ya. Nah ini juga memerlukan organisasi dan memerlukan personil ya, ada persyaratannya. Ya kalau kita ingin menjadikan contoh, ya tentunya harus kita coba. Nah kan yang tadi saya bilang kalau bisa ya tidak berhenti ya. Kalau memang pemerintah komit sama modernisasi. Saya juga heran sekarang ini belum kita jalankan, kalau sudah ada tingkat modernisasi, pasti Bapak Ibu bingung. Pasti bingung ya, karena kita sosialisasikan aja dengan kudikan menurut saya ya. Sosialisasi dulu, baru kita bilang diklat. Tapi sudah, ini karena sudah berjalan. Nah saya minta Bapak Ibu ini sebagai ujung tombak kita untuk bergerak ya. Bergerak bagaimana supaya modernisasi ini bisa jalan ke depan. Oke Bapak Ibu ya, ini saya contoh saja Pak. Jadi ada pengamat 1, pengamat 2, dengan beberapa ibu dan beberapa yang jelas hektarnya ya, hektar harus jelas ya. Hektar dan wilayah kita jelas. Jadi semua clear Pak. Bidangnya itu Pak. Tugasnya itu ada di mana, sebagai apa, dan ada di mana pengamat Pak. Ya, semuanya sama. Nah ini informasi Pak. Informasi di Berantas. Ya. Berantas itu ada pintu gerak namanya Yoturi dengan pintu gerak 9 pintu gerak. Yang ada ke kiri ada ke kanan. Itu saya ini. Ada ke kiri ada ke kanan. Nah ini dari kiri kanan ini kita punya beberapa data ya. Yang kiri itu adalah 13.000 hektar, ya. Yang kanan ada 17.000. Ini hasil kita dari Petaniga. Apa Petaniga itu? Saya juga nggak ngerti, ya. Setelah saya belajar Petaniga itu dia bisa menembak profil-profil setiap kita inginkan, ya. Kalau saya menembak di satu titik akan keluar data, semuanya kelihatan pakai dia datanya. Nah, saya nggak tahu kenapa modernisasi itu perlu Petaniga. Menurut saya tidak perlu Petaniga cukup, ya. Tapi itu nanti akan diskusi selanjutnya, ya. Saya baru pasca Petaniga itu.
lihat ya seperti foto topografi juga ya, foto dari atas lah, saya juga ikut dari sini. Tapi saya naik pesawat. Dari sini saya ikut menerbangkan pesawat 2 hari untuk penelitian itu selesai. Pemotongannya sudah selesai. Prosesnya lama. Ya, hasilnya juga apa namanya ya, ada juga yang bernama apa begini-gini. Jadi pemetaan itu ada dari udara, ada peta gelombang frontnya. Jadi semua si saluran itu kita tembak ya ketinggiannya, nanti kita kombinasikan hingga keluar situasi dengan kontur ya 15000. Jadi sekarang kita sudah punya peta 15000, 125.000 buat meningkat ya. Berarti sudah lebih baik dibanding daerah yang lain. Kita alhamdulillah juga ya, orang Jawa Timur harus berterima kasih adanya itu. Ini data-datanya Pak. Dengan area sekian Pak ya, 30.000 kurang lebih, banyak saluran yang juga banyak, tidak mungkin kita kerjakan dalam 1 tahun Pak. Tidak mungkin ya. Itu diberdasarkan ini 30.000 Pak ya. Kecuali kalau desain engineer ada berapa orang gitu, 30.000 saja. Karena saya juga menunggu dulu peta lihat, menunggu dulu peta trase ya Pak. Kalau namanya kalau menintang, baru kita bisa desain. Nah, kalau pokoknya sekarang, kalau mamanya menintang belum selesai, kita nggak bisa desain Pak. Mau sih lagi nggak bisa. Ya. Bapak kalau maksa saya nggak bisa. Mana bisa kita merencanakan ya? Merencanakan perjalanan atau peta situasi. Bisa tahu luasnya. Setelah tahu luasnya kita perlu tahu juga apa namanya yang menintang, ya. Terus kita harus tahu juga data geologi pada beberapa titik yang kita perlukan. Baru kita desain. Ya. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi bapak-bapak ibu tolong ilmu dari SID itu jangan lewat. Kalau desain itu tidak akan bisa desain tanpa SI, ya. Konstruksi tidak bisa dilakukan tanpa land acquisition, ya. Tanahnya selesai dulu. Ini kadang-kadang kita yang sudah punya dana budget untuk konstruksi, tapi tanahnya masih bermasalah. Ya, di Jawa Timur ada bermasalah, yang dicari itu bermasalah, ya. Yang kesiman itu bermasalah. Sampai sekarang tanahnya sudah selesai, mana orang berantasnya? Ada dicatat. Sudah hampir 10 tahun gitu Pak. Sejak saya masih bertugas, saya sudah menangani. Sampai sekarang belum selesai tanahnya dia. Dananya setiap tahun keluar. Jadi siman itu sekarang belum ada saluran yang menembus Pak. Kesiman yang dari Indonesia itu ya. Coba yang mau 10 tahun lebih. Ini perlu terobosan Pak ya. Terobosan. Oke Pak, ini data-data kita sudah dapat Pak. Jadi mengucapkan berterima kasih sudah punya data Pak ya. Ada peta tidak tadi sudah baik. Ada data-data banyak saluran. Nah ini peta 125.000-nya Pak ya, dari hasil bidang ya. Dia agak lebih akurat Pak. Nah ini adalah apa namanya skema kita Pak. Ya, skema kita yang ada di sana. Ini bisa bergerak ya, langsung bergerak. Skema kita masih dulunya ini, ya. Terus ini adalah apa? Selanjutnya ini adalah jumlah saluran Pak, clear ya. Jumlah saluran yang ada, luas petak yang ada, clear semua Pak, kiri kanan. Itu alhamdulillah itu sudah diperbaiki semua sistem pemeriksaan Pak. Ya. Jadi datanya sekarang itu sudah agak apa akurasinya sudah lebih baik. Nah ini adalah pembagian daripada pengamat ya. Tadi ada 5 pengamat Pak. Di daerah atas itu adalah apa? Daerah Kediri Pak, itu ada sama Nganjuk ya. Yang di bawah ini adalah yang di atas nomor 1 di bawah gunung ini adalah Kediri, yang di bawahnya adalah Jombang Pak ya. Ya. Jadi ada 1 di Kediri yang di gunung, 2 di Nganjuk, 2 di Jombang. Ini harus clear ya. Ya, clear, pengamatnya clear, jumlahnya clear, petugasnya clear, sudah clear semua. Ya. Ya. Dan kita juga sudah menghitung biaya berapa biaya yang konstruksi. Jadi mereka kalau meminta biaya ada di saya, kita kasihkan. Tinggal sekarang bagaimana merealisasikan itu setiap tahun. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah apa? Ilustrasi aja Pak dari 45 langkah dan 5 pilar ini yang kita kerjakan Pak ya. Wah ini agak menantang Pak, semuanya kita bahas. Dan saya dalam ini hanya fokus pada institusi sama SDM Pak ya. Nanti teman-teman yang lain akan fokus pada apa butir 1, butir 2, butir 3. Ya, sepintas saja Pak ya. Jadi saya sudah melakukan institusi tadi sudah saya informasikan Pak. Terus ini adalah yang terjadi di Merican Pak. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita biasanya memberi air itu 15 harian Pak ya.
dengan adanya sipasi kita sekarang sudah melakukan untuk 5 harian Pak. Jadi kita buat 5 harian ini Pak. Perencanaan tanah itu ada 3 golongan Pak ya, 3.000, 4.000 sama 5.000. Terus perencanaan kiri ada 2 golongan, 6.000 sama 7.000. Ya ini tinggal kita kembangkan saja ya. Ya, tapi ini perlu ditindaklanjuti. Ya, ini adalah pengembangan awal kita untuk perencanaan ya. Jadi teman-teman yang dari Brankas, terutama yang di Brankas ini, tolong Bapak Ibu ini mempelajari ini, terus kita coba di lapangan, kita lihat keberadaannya. Itu terutama beliau Pak Rasmo yang sempat pindahkan ke Kertamuti, saya sempat ke Sekampung, mungkin di sini juga ada bapak-bapak yang dari Sekampung, dari Sekampung, atau sekarang sebutnya Balai Sekampung Suci. Saya sempat 7 tahun di sana, kembali ke Jakarta, gabung lagi dengan Pak Rasmo. Nah, setelah itu pindah Jakarta dan pernah juga saya terdampak di luar Kementerian PU karena masuk ke kementerian lain. Kemudian sesudah pensiun dan akhirnya saya bergabung dengan Pak Minanto, Pak Samsudin, Pak Eko, membantu menjadi tenaga ahli atau konsultan untuk kegiatan pada Selintang ini, antara lain pada Selintang. Dan sebelumnya saya pernah di membantu Jatiluhur, modernisasi irigasi Jatiluhur. Mungkin di sini juga ada bapak-bapak yang ada ibu yang dari BPPS Citarum, ya. Nah ini saya menyebut Jatiluhur karena ini tipikalnya pada Selintang itu hampir sama dengan Jatiluhur, beda skala. Kalau Jatiluhur itu 240 ribuan hektar, terdiri dari 3 subsistem Tarung Utara, Tarung Timur, Tarung Utara. Nah kalau pada Selintang, nah ini nanti bisa dilihat itu juga sama. Ada pada Selintang Barat, pada Selintang Timur, sama pada Selintang Selatan, bukan Utara ya. Atau kita kenal dengan nama subsistem Bedegolan. Saya sedikit saja mungkin nanti mengulas mengenai Bedegolan karena saya kira sudah banyak dijelaskan masalah sipasi oleh Pak Profesor Sigit, juga oleh bapak-bapak lainnya yang terkait dengan baik masalah sipasi ataupun juga mengenai masalah-masalah ini. Kami di sini sebagai mantan ditugasi tidak menyampaikan sesuatu dulu, tapi hal-hal yang kira-kira tidak dijelaskan oleh bapak-bapak yang lainnya. Jadi kita mulai ya, silakan. Saya saja ya. Ya bisa Pak. Oh iya, terima kasih. Nah ini jadi yang kita akan jelaskan di sini adalah mulai dari maksud, lokasi, ruang lingkup, kedua sisi irigasi pada Selintang karena kami di irigasi khusus di irigasi pada Selintang, yang ketiga implementasi modernisasi irigasi, keempat observasi hidrologi dan hidroklimatologi yang saya tadi sudah sebutkan banyak sudah dilakukan oleh Pak Profesor Sigit. Saya di sini hanya di sini saja. Yang kelima adalah MPIS, Main Basic Hydrostat yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Samsudin. Pak Samsudin bagian kelembagaan dan lain-lain, saya bagian yang lainnya nanti tentunya akan disampaikan. Kemudian yang terakhir di sini adalah mengenai DSS atau SKADA di DI pada Selintang. Ada disiplin yang mungkin juga ada disiplin dengan yang tadi sudah disampaikan pada paparan pendahulu oleh Pak Junaidi ya tadi sebelumnya. Nah ini saya karena berangkat dari masuk dan lokasi ruang lingkup, jadi saya kira ini sama ruang lingkupnya dengan rekan-rekan 3 daerah lainnya bahwa kegiatan persiapan modernisasi irigasi pada Selintang, Belingsang, Kampung dan juga saya adalah untuk mendukung pendidikan PUPR dalam hal ini CTSDA dalam pengembangan bersama modernisasi pada sisi irigasi pada Selintang. Area kurang lebih sama seperti Belingsang juga lebih dari 30.000, pada Selintang juga luasnya adalah 31.450 hektar. Kenapa kami menyebut alat ini yang tersambung di dalam Permen PUPR ya, Permen PUPR tahun 2015 luasnya 31.853 hektar. Sama luasnya dengan dia juga tercantum di dalam Tor kami, Tor untuk organisasi pada Selintang. Letaknya di bawah kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah. Ruang lingkup tadi sudah dijelaskan oleh Pak Samsudin. Sini kami yang mengulang saja bahwa seperti biasa kita di awal melakukan pembuatan inception report, kemudian tentuan. Intinya adalah pertama membuat rencana ini, master plan, dari modernisasi irigasi, kedua studi kelayakan,
Ketiga, rencana aksi action plan untuk implementasi yang rinciannya terdiri dari kegiatan kerja desain dan berkomitmen dan social safeguard. Dalam social safeguardnya saya kira Bapak-bapak juga sudah lebih mengenal. Kedua, baik yang nyangkut mengenai masalah sosial maupun juga mengenai masalah lingkungan dan environmental. Terakhir, kegiatan berhukum. Kegiatan berhukum tersebut mungkin di situ diperlukan adanya pengukuran, pemetaan, untuk geoteknik, ya, kemudian juga survei-survei lainnya, hidrologi, aplikasi hidrologi dan sebagainya. Jadi itu yang dimasukkan dalam rencana kegiatan berhukum. Nah ini tadi sedikit ya dari kami sudah menyinggung yang pertama, kemudian saya sebut lagi, kemudian sumber air. Sumbernya kita ada dua. Pertama adalah dari pada sekitar grid and solution, makanya kita sebut sebagai irigasi premium. Sama saya kira Sadang juga, Belisan, kemudian juga Kampung sama-sama ada hubungan sehingga dimungkinkan untuk dilakukan modernisasi irigasi. Sumber yang kedua ini tetap kita pakai disesuaikan dengan daerah tangkapan air dari sungai dan gunung terkait, yaitu river runoff solution seperti biasa ya. Tapi kita tidak katakan bahwa yang sumber yang kedua ini merupakan sebagai premium ya, kalau hanya dari dulu. Tapi kalau bendungan itu irigasi premium. Kemudian perangkat manajemennya saya kira itu status irigasi adalah irigasi pusat yang dari atas 3 hektar dan juga premium karena memang ada demand. Nah kemudian di sini ini tadi yang perlu kami sebutkan adalah di bawah balai besar di sini wilayah Serai Opak. Saya kira di sini juga ada bapak-bapak ibu yang juga dari Serai Opak yang ada di sini. Nah kemudian aspek legal di sini kami coba sebutkan mulai dari Undang-Undang 17 2019 tentang sumber daya air yang mengganti undang-undang sebelumnya pada tahun 2004 yang waktu itu kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan diganti dengan yang baru 2019 ini. Kemudian PP yang mengatur tentang irigasi ini dengan delegasinya adalah Permen PUPR 2007 tentang pedoman PPSIP irigasi partisipatif. Ini masih berlaku walaupun ini permen-permen ini dibuat sebelum 2019 karena sampai sekarang permen-permen pengganti belum ada ya, belum ada. Jadi yang lama-lama ini masih dinyatakan berlaku. Kemudian permen PUPR tentang EP saya irigasi nomor 12, permen PUPR nomor 14 tentang kriteria dan status irigasi. Sehingga tadi luasan berapa yang kami sebut luasnya adalah 31.843 adalah dari permen tersebut. Kemudian permen PUPR 23 2015 tentang pengelolaan aset irigasi. Selanjutnya permen PUPR 30 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Nah kemudian berikutnya adalah SK Dirjen Air nomor 125 tahun 86 tentang standar pelaksanaan irigasi. Berikutnya lagi yang terakhir adalah surat edaran Dirjen SDA nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman teknis modernisasi irigasi. Alhamdulillah akhirnya surat produk statuter dan berupa surat edaran Dirjen keluar pada 2019. Saya sedikit mungkin di sini ingin menyampaikan riwayat atau histori mengenai modernisasi irigasi. Saya waktu itu sedang bertugas dengan beliau juga dengan Pak Rasmi di Direktur Irigasi, sama-sama sebagai kepala seksi. Tiba-tiba suatu ketika kami diminta untuk mengikuti simposium tahun 1989. Artinya berapa tahun dari sekarang? 32 tahun kan? Sekarang 2021. 32 tahun yang lalu. Namanya simposium adalah Asian, kalau saya pakai bahasa Asian Regional Symposium on Rehabilitation and Modernization for Irrigation and Drainage. Gitu. Saya baru mengenal kata-kata modernisasi saat itu tahun 89. Diadakan di mana? Di Filipina. Tepatnya kotanya di mana? Di Tagaytay City. Kota pegunungan, tuan umum sangat besar, bisa bagus sekali. Saya mau bertanya-tanya, baik modernisasi. Kalau rehabilitasi sudah biasa, karena seperti saya juga waktu di sekampung waktu itu, kegiatannya adalah rehabilitasi dan upgrading, ya, sekampung. Sekarang modernisasi sekampung. Nah, kemudian
Waktu itu ada beberapa makalah dan seterusnya di sana mengenai modernisasi. Dan sampai saat itu, pada waktu itu belum secara konkret apa definisi modernisasi. Padahal itu sudah seluruh Asia yang itu. Lembaga internasional yang hadir juga ada di dalamnya, ADB, OSIF, dan juga lembaga multilateral yang lain hadir. Penyelenggaranya waktu itu adalah juga dari Filipina sendiri, kemudian juga dari Inggris, Korea, dan seterusnya yang lain-lain. Nah, baru kami menggerak bahwa itu kemudian dicoba dikonkretkan pada waktu di Bangkok ya. Di Bangkok yang kebetulan dihadiri oleh Bintang Suara terdahulu Pak Darsono dan juga Pak Eko Supedi, yang saya kira sudah dijelaskan bahwa di Bangkok mulai lebih konkret definisi dari organisasi. Seperti kami sudah sampaikan, alhamdulillah akhirnya Proses 1 dan sebagai Keterangan Dirjen tahun 2019 sudah terbit. Artinya 30 tahun kemudian dari pertama kita mengenal istilah organisasi irigasi. Saya bercerita masalah itu ya, karena ini menjadi hal yang sangat menarik. Dan bisa tadi sebagai yang kata Pak Samsudin, modernisasi ini ke depan bisa lebih anu lagi ke depan, dan tentunya itu adalah mohon maaf tugas dari Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengenalkan baik kepada publik apapun juga terhadap dengan itu sendiri dan lain-lain. Ada satu tantangan besar masalah organisasi ini. Kita perhatikan di PT KAI yang namanya kereta api itu cukup di atas gerbong, di antara gerbong. Coba sekarang perhatikan, tidak ada. Itu salah satunya berhasil modernisasi kereta api. Ya, saya tidak mau menyebut itu siapa, tapi saya kira waktu itu sudah sangat mengenal siapa dulunya PKI yang kemudian saya menjadi hubungan dan seterusnya. Dia sangat berhasil melakukan modernisasi irigasi. Terus juga modernisasi jalan tol. Ya, jadi yang tadinya kita hanya tahu ada jalan itu berupa public goods, jalan-jalan biasa, ada jalan tol dan ada hidden, sama seperti kereta api tadi. Kami juga di sini sangat mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya organisasi irigasi ini benar-benar bisa terwujud, ada return yang jelas, ada investment yang jelas diwujudkan, sehingga benar-benar ini merupakan produk kebanggaan kita Indonesia untuk modernisasi irigasi. Seperti kami sampaikan, perjalanannya memang tidak mudah, dan ini dibutuhkan adanya eagerness dan komitmen dari Bapak-Bapak Ibu sekalian masalah organisasi ini. Kita mengenal bahwa air itu memiliki dua fungsi ya, public goods, memang itu untuk publik, ada private good. Saya tidak tahu apa pintu masuknya itu akan melewati pintu itu, di mana public good memang betul-betul itu adalah tugas pemerintah untuk masyarakat. Tapi yang private good, itulah yang mungkin diharapkan nanti ke depan bisa mendapatkan return yang memadai, sehingga biaya OP yang kita kenal masih terbatas itu ke depan bisa tertutup dengan memadai. Sekarang yang jadi persoalan klasik adalah terbatasnya dana OP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ini saya baca ada satu dua teman saya dari tadi. Masih sehat semua, belum ngantuk ya. Kalau saya coba hai, Bapak Ibu menjawab halo gitu. Coba tes supaya frekuensi kita sama. Dan sebaliknya. Hai. Halo. Halo. Hai. Terima kasih. Karena saya kagum Bapak Ibu sudah 32 jam lebih. Artinya kalau saya nyoker dari Surabaya sama Bang Carlos dari Padang, Bang Carlos. Nah, udah sampai Padang. Tambah besok sebentar lagi sampai Medan. Mana Bang Alvin? Selamat Bang Alvin. Ini rupanya tetangga ini, Sumatera Barat sama DWS 2 di Medan. Terima kasih. Nah, tadi ada pertanyaan menarik sedikit dari Mbak Firda. Ya, orang bisa Dion Firda, saya ingatkan di belakang. Nah, mengenai KPBU untuk SDA, untuk sumber daya cukup menarik, dan memang ini sudah selalu didorong oleh Pak Menteri. Ya, kami banyak hampir juga KPBU itu yang
sudah ada pilot untuk memerangi Jambi dulu hilir, tapi karena satu dan lain hal FBC-nya dan transaksinya belum sempat, tapi OBC-nya artinya pre-visibility tadinya sudah selesai dan dapat nilai tinggi dari Bapenas 9015. Nah, sekarang problemnya untuk irigasi adalah untuk KPBU itu kita memang ada dua sistem pembayaran, satu user tarif, satu lagi availability payment. Availability payment itu maksudnya satu anggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah lewat APBN untuk mencicil. Jadi misalnya satu capex ada 3 triliun itu dibangun oleh swasta, nah nanti kemudian mencicil dalam 15 tahun misalnya. Nah ini untuk dapat komitmen 15 tahun susah karena batasan Pak Menteri itu biasanya 5 tahun. Ya, ini panjang. Kemudian kalau user tarif, jadi masalahnya air kita belum bisa berukur 3 tahun lagi. Ya, kecuali nanti pakai pipa misalnya dari luar lain, pipa masing-masing supaya tarifnya berapa liter misalnya ada tarifnya, karena ini kan air baku ya jadi murah, 200 perak kan, 100 perak kan. Karena Pak Menteri juga sudah minta BPSDA. Ya, itu infrastruktur yang dibangun oleh PU itu swasta harus bayar. Ya itu sudah bagus praktiknya. Dan di Perpres 38 2015 juga sudah dimungkinkan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai pemimpin masa depan 5 tahun lagi insya Allah bisa mewujudkan itu. Kita beri aplaus dulu untuk generasi muda ini. Karena tadi seperti pengantar Pak Toto, pengantar Hasan adalah Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi top leader di masa mendatang. Harus cycle-nya demikian. Nah sekarang kita kembali ke laptop ya. Pak Minanto saya mau izin karena tadi oleh Pak ini kita menghemat waktu juga. Ini kami beruntung sekali dari tim Sadam ditugaskan oleh Pak Suprasno ada 2 orang. Yang pertama sesi tadi pagi adalah Pak Juniardi, ini ahli sekada nasional kita yang tadi sudah menjelaskan bagaimana tes sekada dan sebagainya. Ya. Dan saya sendiri untuk yang di awalnya. Jadi judulnya sama, disampaikan pada pelatihan organisasi irigasi lesson learned, ini pembelajaran untuk organisasi Sadam. Itu ada alamat email saya, ada HP saya. Jadi kalau nanti ketua kelasnya siapa ya? Selamat berkenalan Pak, siapa Pak? Oke, dari bagaimana? Nomor absennya nomor berapa? 19. Oke, ya nanti akan dikoordinir saya saran dari Pak Sam, termasuk juga nanti waktu kuliah menulis rekomendasi, ya. Karena banyak hal yang masih mungkin misalnya gitu. Oke, lanjut dari saya. Oh iya, sorry. Ini kita orang tua. Jadi development-nya hampir sama dengan Bapak Ibu karena kita memang sudah koordinasi di antara 4 lesson learn ini, masuk BC, kita nggak akan overlapping. Ya. Nah, saya di situ untuk yang dimerahi dilatih ya, untuk manajemen. Nanti kami langsung di dalam oleh Pak Minanto dari Rais Kampung. Kemudian bila nomor 4 mengenai kelembagaan tadi sebelumnya sudah dijalani oleh Pak Sam juga dari Pak Totong. Kemudian nanti di sesi berikutnya Pak Prasno mungkin mengenai agriculture Pak, karena ini juga penting. Kita ini memang kebanyakan bicara dari segi tekniknya. Jadi untuk bagaimana pilih tanaman, mana yang semangka tadi ada lain ya, mana yang melon yang mempunyai value cukup tinggi. Dan nanti dibahas di next session. Nah, ini dari kemarin Pak Suprasno sudah menjelaskan mengenai 5 pilar dan masing-masing pilar ada stepnya. Ya. Dan di Sadam sudah ada master plan yang disepakati untuk periode 2020 sampai
sampai 2040. Isi daripada master plan Sadang adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Jadi ada dua objektif. Dan peraturan perundangan tadi sudah disampaikan Pak Presiden, kita juga sudah melakukan undang-undang yang baru, Undang-Undang 17 2019, walaupun belum ada PP dan sebagainya, tapi masih pakai PP yang lama dan sebagainya. Saya tidak mengulang kembali, tapi kira-kira tempat kedudukannya adalah di sebelah kiri ini untuk di sebelah kanan di dan negara dokumen untuk konstruksinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya kegiatan organisasi di balai masing-masing, apakah itu dari AID lagi atau dari SIMO Bank Dunia, nah saya berharap sudah lebih cepat menangkapnya. Nah, ini hanya sekedar menjelaskan bahwa Sadang ini sudah dibangun sejak zaman Belanda. Usianya kalau hari ini sudah 85 tahun. Jadi memang sudah banyak yang rusak. Lifetime-nya juga sudah habis. Kalau lifetime-nya 50 tahun lebih kurang. Nah, nanti saya ceritakan problemnya di mana. Nah, ini untuk overview. Jadi kemarin Pak Suprasno sudah menjelaskan bahwa untuk modernisasi itu semua air bisa diukur. Nah, kita punya dari regulasi Permen PU nomor 4 2015 itu ditetapkan areanya 67.300. Kemudian teman-teman di balai di Makassar mempunyai inventarisasi sendiri 59.128. Kemudian kita datang divalidasi di survei dengan Leidas sampai dengan Imagery dan LiDAR ketemunya 61.288. Ini soal pengukuran. Kemudian itu dibagi 4 subsistem dan yang namanya tiroan di sebelah kanan itu tidak gerak-gerak, ya, saluran keluar campur dengan saluran ke bawah. Nah, di sana kontribusi terhadap Sadang itu lebih kurang ada 11%. Area tiroan, nah itu yang didesain baru sama sekali. Kemudian yang TK data itu belok ke kiri. Nah, itu ada 10% dari kontribusi total, totalnya 6.198 hektar. Dan yang terbesar adalah di Sawitor. Nah, ini sistem kanalnya. Jadi kita mempunyai 3 lintas 3 kabupaten. Ini juga agak kompleks, semuanya OP-nya. Kemudian juga ada juga fiskon tambak. Ya, tambak itu kita hitung dalam NS karena untuk meningkatkan nilai kelayakan ekonominya. Nah, itu nanti di lampirannya yang Bapak Ibu terima, handout-nya ada banyak penjelasan tentangnya, PS dan sebagainya. Mungkin hari ini saya singkat saja ya. Jadi kalau nanti terima di kantor bisa diperiksa kembali. Nah, ini sekedar sejarah saja bahwa tahun 37 sampai 39 Bendung Dendeng sudah mulai dibangun oleh zaman Belanda itu sebelum kita merdeka. Ya, dengan segala informasinya kita peroleh dari berbagai sumber, termasuk juga setelah itu ada Perang Dunia Kedua terhenti dan dilanjutkan dengan ISSP dari Bank Dunia. Ya, mungkin ada yang belum lahir tahun 88 mungkin, ya, dan seterusnya sampai terakhir 2018. Jadi memang pemerintah sudah banyak investasi di sana. Kemudian ini kalau kemarin sudah dibahas, ini cukup kompleks kita punya organisasi. Ya, saya sebut kompleks apa? Itu tidak hanya dibulatkan yang hijau. Yang hijau itu hanya petani di sana, kemudian di UPTD atau pengamat atau Jawa Timur istilahnya, dan juga ada kabupaten kota, ada Piurang, Sidrap, sama Wajo. Ada yang dari BBWS Kompengan Milimeran. Terima kasih. Ini saya yang terakhir, nampaknya paling mudah sendiri. Tapi sebenarnya menurut saya itu bisa kepala sendiri.
pemakaian atau pemanfaatan atau aplikasi dari SIPASI yang tadi dijelaskan Profesor di sini. Sehingga sengaja saya nanti tidak akan menyinggung institusi budaya, bukan peraturan perundangan, tapi saya akan melihat kegunaan SIPASI hubungannya dengan penyakit irigasi apa gitu, terutama pembagian air. Oke, mulai. Itu adalah data irigasi BC Kampung yang terdiri dari 7 sub-DI. Ini cepat saja, itu adalah jaringan irigasinya yang kita buat dengan dasarnya koordinat di jaringan irigasinya. Kemudian ini adalah skema irigasi yang ini merupakan keharusan untuk bisa mengoperasikan SIPASI. Tadi sudah dijelaskan. Ini suatu keharusan. Ini SIPASI harus ada input ini. Kemudian ini saya mau menjelaskan mengenai tadi 7 sub-DI tadi diatur oleh 2 bangunan itu, DK0 dan KH2, sehingga independen. Setiap sub-DI dia independen. Independen maksudnya individunya satu sub-DI tidak akan mempengaruhi individunya sub-DI yang lain karena diatur oleh karena diatur oleh 2 BKO dan KH2 di situ. Ini ada bentuknya dari atur. Ini cepat. Ini saya mau menunjukkan jumlah infrastruktur. Jumlah infrastrukturnya segini. Itu ada 7 itu. Kemudian ini jumlah pintu. Totalnya pintu air itu segini. Mengapa ini saya tunjukkan? Karena SIPASI butuh data pintu. Lebarnya berapa, kemudian bangunan atau pintu kotornya berapa, tinggi muka air berapa. Itu kita akan berhubungan dengan jumlah pintu 2.000 lebih. Artinya 2.000 ya kita ketik. Jadi tangannya nggak tahu apa capek apa enggak. Ngetik 2.000 berapa lebar, berapa tinggi muka air, berapa tinggi pintu. Itu. Ini harus diketik. Jadi capek ya dia. Tanpa ketik nggak bisa berjalan. Ini jumlah petak tersier. SIPASI itu adalah dasarnya ngitung kebutuhan air di 1 petak tersier. Jadi yang dijelaskan Pak Sigit tadi, dasarnya ngitung kebutuhan air 1 petak tersier. Hingga ini jumlah petak tersiernya. Jumlahnya ada 1.200 hampir 70. Kesel ya dia. Gini. Ini alat ukur yang ini harus diinput ke SIPASI. Itu jumlahnya kalau round liter itu Swiss gate ini maksudnya nggak ada alat ukurnya. Dan ini belum, artinya belum diberi itu. Itu untuk SIPASI nggak ada, harus diberi bangunan ukur atau pintu ukur. Rumin ada, kalau flat gate itu adalah cross regulator, bangunan peninggi muka air. Ya ini sebarannya, kalau yang hijau-hijau itu per liter, kalau yang bundel-bundel itu tidak ada bangunan atau pintu ukurnya. Itu ini ditampilkan karena kalau kita mau menangani SIPASI, yang bundel-bundel merah itu harus diberi dulu. Itu ini sumber air. Nah, sumber airnya kita itu ada 2 waduk dan juga catchment-nya itu ada 3. Catchment-nya masing-masing waduk dan catchment-nya bendung sendiri. Seperti itu. Ini oleh SIPASI tidak dijangkau. Kalau kita punya waduk, itu oleh SIPASI, program SIPASI tidak dijangkau. Sehingga untuk Lampung kita membuat hitung-hitungan sendiri mengenai kita punya air berapa. Kita punya air berapa, kita punya hitung-hitungan sendiri. Nah, kita hitung dengan model hidrolik. Ini nampaknya medeni, namanya hidrolik, wah mesti agak banget. Kita pakainya Excel. Ini spreadsheet biasa. Itu. Ini kita punya air berapa, kita hitung dengan ini. Di luar SIPASI, di luar.
Sipasi tidak menjawab ini. Ini sekarang yang terjadi, perencanaan yang terjadi di Lampung. Saya sengaja menunjukkan kelemahan-kelemahannya, yang itu nanti akan bisa ditangani oleh Sipasi membetulkannya. Coba kalau dibesarkan yang pojokan itu. Nah ini SK gubernur loh ini. Ini SK gubernur untuk menghitung keputusan gubernur, kamu harus nanam apa, pola tanam per tahun. Coba lihat yang pojok kecil itu, pengelolaan tanah gitu, MP1, MP2, pertumbuhan segini, ini segini. Saya nggak tahu cara ngitungnya itu dari mana. Karena saya tahu saya ngitung kebutuhan air itu pakai rumus-rumus yang tertera di KP1. Nah ini apakah pakai KP1 atau tidak saya nggak tahu. Nanti akibatnya akan terlihat. Ini SK gubernur selama kita punya data 8 tahun. Jadi gubernur membuat SK dengan sesuatu yang saya nggak ngerti. Bila kita itu kembalikan ke ini. Nah itu SK gubernur yang tadi ya. Oke. Ini kita lihat bahwa yang di SK-kan itu luas tanaman tidak akan pernah mengikuti SK gubernur. Berbedanya seperti itu. Yang hitam itu adalah SK gubernur, yang hijau itu adalah kenyataan di lapangan. Itu yang penting ini, karena dia tadi ngitungnya itu saya nggak tahu dari mana, yang hijau ini, yang di bawah, yang merah itu dihitung dengan rumus-rumus di KP01. Coba kita lihat di dalam. Sekian banyak air terbuang, dan itu pun terjadi di lapangan itu masih sering konflik, sering pakai giliran. Padahal kalau secara teori kita memakai KP01 itu bedanya banyak sekali. Artinya sebenarnya kita punya air berapa cukup kita. Bahkan itu terbuang. Sehingga ini hanya menunjukkan bahwa kalau kita pakai modernisasi itu maksudnya Sipasi. Cara Sipasi dengan diberi peralatan yang sudah nanti kita tunjukkan di situ. Ini bisa untuk air yang lain. DMI itu apa? Kebutuhan air minum, kebutuhan air bersih, itu bisa untuk air yang lain. Dan itu sudah menjadi kebijakan dunia yang tercantum di dalam SDG. Sehingga kalau kita memakai modernisasi dengan memakai software komputer, maka outcome-nya, bukan outcome-nya itu kita bisa menunjukkan kepada negara dan dunia. Ini loh, irigasi itu airnya sesuatu yang butuh air paling banyak hanya irigasi. Air minum enggak. Pariwisata ya malah airnya melocok untuk pemandangan. Irigasi itu yang paling makan air paling banyak. Sehingga dengan kita nanti mempromosikan modernisasi dengan software komputer, dengan peralatan-peralatan yang sudah kita tetapkan, kita bisa mengkontribusi air untuk keperluan yang lain. Begitu. Ini penyakit. Nanti caranya bagaimana? Sekarang ini pelaksanaan. Itu tadi perencanaan. SK gubernur itu perencanaan, belum pelaksanaan. Perencanaan dengan data-data 10 tahun dengan ini, sehingga yang tadi itu 3 tahun kita tunjukkan. Karena itu perencanaan memakai historis data. Pelaksanaan seperti tadi kita tunjukkan, ini alat-alat ukur seperti Pirskal, seperti ini, itu hilang. Mengapa hilang ya? Ya mungkin kalau untuk apa Pirskal juga digunakan aja kok. Mungkin di daerah-daerah Bapak juga begitu kira-kira. Setahu saya itu bangsa yang kecil-kecil begitu. Untuk apa? Membuka ya buka saja kok. Nggak usah pakai penggaris-penggaris Pirskal segala macam. Sehingga ya karena tidak open ya hilang. Itu jumlahnya segitu, 6
83 gram desiliter, kelengkapan fisiknya hilang. Di sana nggak ada, bangunannya ada. Itu karena mengapa tidak ada? Ayo orang itu digong